Halo teman-teman semua, perkenalkan di sini kami kelompok yang terdiri dari Anastasia Danisa, Angelica Putri, Luciana Nolita, dan saya sendiri Michael Ephraim serta Regina Brigita akan menjelaskan tentang analisis proses rekrutmen dan seleksi UMKM dengan teori yang ada. UMKM yang kami wawancara di sini adalah dari salah seorang anggota kelompok kami sendiri. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari rekrutmen. Rekrutmen merupakan sebuah upaya dalam mencari dan menginformasikan calon tenaga kerja agar tertarik untuk melamar lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Berikut merupakan contoh dari tahap rekrutmen dalam perusahaan. Yang pertama itu bisa dengan menggunakan periklanan dan yang kedua agen penyedia tenaga kerja. Lalu di sini ada tahapan dari rekrutmen. Yang pertama itu perencanaan jumlah kandidat atau perencanaan jumlah orang yang akan direkrut. Lalu yang kedua strategi rekrutmen, yaitu salah satu caranya dengan pengiklanan. Yang ketiga tahap pengisian form dan seleksi tahap pertama yang dilakukan setelah persyaratan administrasi dilakukan. Lalu yang keempat, seleksi dengan berbagai media. Seleksi di sini dapat dilakukan salah satunya dengan cara wawancara dan psikotes dan sebagainya. Lalu yang terakhir di sini seleksi final. Seleksi final di sini dilakukan dengan wawancara oleh atasan langsung atau kepala departemen. Dan kandidat setelah diseleksi akan menjadi karyawan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari selection atau seleksi. Seleksi merupakan suatu proses penyesuaian kebutuhan dan persyaratan organisasi atau kelompok terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar. Dalam kaitannya dengan karyawan, seleksi menjadi tahap pemilih pelamar untuk menjadi anggota karyawan dengan posisi pekerjaan yang tepat dan dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan. Berikut contoh dari tahap seleksi dalam perusahaan. Yang pertama itu tes kognitif atau tes pengetahuan dan psikotes. Lalu yang kedua tes motorik, yaitu tes keterampilan, ketangkasan, dan lain-lain. Yang ketiga tes fisik, yaitu tes kesehatan. Yang keempat sampel kerja, dan yang terakhir simulasi kerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. UMKM yang kelompok kami pilih adalah UMKM Salon Sekarwangi. Profil Salon Sekarwangi ini sendiri adalah salon kecantikan khusus wanita yang menangani perawatan rambut, kulit, tubuh, sanggul, dan makeup. Salon yang dibuka pada tahun 2017 ini dengan pemilik yang memiliki latar belakang sekolah salon. Salon ini terletak di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salon Sekarwangi ini merekrut 3 karyawan dengan posisi 2 hairstylist dan 1 capster. Hairstylist merupakan penata rambut salon yang tugasnya itu memotong dan menata rambut pelanggan. Tugas utamanya termasuk mencuci, mewarnai, dan membersihkan rambut serta merekomendasikan dan menjual produk salon dan tetap mengikuti tren yang sedang berlangsung. Sedangkan capster itu tugasnya adalah perawatan rambut seperti cream bath, coloring, manicure, dan pedicure. Kelompok kami melakukan wawancara pada tanggal 16 November 2021 dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tanda panah ini menunjukkan owner dari Salon Sekarwangi. Melalui proses wawancara yang telah kelompok kami lakukan dengan pemilik dari UMKM Salon Sekarwangi, kelompok kami memperoleh berbagai informasi melalui beberapa pertanyaan yang kami lontarkan. Saya Angelica Putri, saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh Salon Sekarwangi, mulai dari awal hingga akhir. Dimulai dari perencanaan. Salon Sekarwangi melakukan perencanaan seperti meramalkan dan memisalkan berbagai job desk yang akan mereka kerjakan, sehingga dari situ mereka dapat memperoleh informasi dan menentukan kira-kira berapa jumlah karyawan yang akan mereka butuhkan
untuk salon di cabang Jagakarsa ini dapat beroperasional. Selanjutnya, proses yang kedua, setelah mengetahui berbagai informasi, pemilik salon akan melakukan rekrutmen, membuka saluran rekrutmen. Yang dilakukan Salon Sekarwangi ini terbilang cukup sederhana karena ekonomis dan tidak terlalu membutuhkan banyak pihak. Lowongan pekerjaan dibuka oleh pemilik salon melalui media poster atau media tulisan yang dipajang langsung di depan salon. Selain itu, pemilik salon juga menyebarkannya melalui story atau cerita di WhatsApp. Sebenarnya saluran rekrutmen seperti ini bisa dibilang kurang menjangkau seluruh kalangan, karena orang yang mengetahui lowongan pekerjaan ini hanya orang-orang yang memiliki kontak atau nomor telepon pemilik salon dan orang-orang yang mengunjungi salon tersebut. Kemudian para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftarkan dirinya dapat secara langsung menelpon atau mengirim chat melalui WhatsApp nomor pemilik salon, atau dapat mendatangi salon tersebut dan menghubungi pemilik salon secara langsung. Proses yang ketiga yaitu persyaratan administratif. Pemilik salon meminta untuk para calon pelamar mengisi data pribadinya beserta dokumen pengenal diri yang bersifat resmi. Dalam hal ini KTP, sehingga orang-orang yang tertarik untuk bekerja sebenarnya dikhususkan untuk orang yang dewasa atau dalam arti minimal usia 17 tahun dan berjenis kelamin perempuan, karena Salon Sekarwangi sendiri adalah salon khusus wanita. Kemudian proses yang keempat yaitu proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan oleh UMKM Salon Sekarwangi ini melalui wawancara tatap muka atau secara langsung dengan pemilik salon dan tes keahlian, khususnya keahlian dalam bidang persalonan. Kemudian proses yang kelima adalah keputusan akhir. Di sini keputusan akhir hanya ditentukan oleh pemilik salon sendiri. Keputusannya itu adalah pelamar diterima atau tidak, dan apabila diterima, pelamar akan ditempatkan di posisi hairstyles atau capster. Kemudian pelamar-pelamar yang telah diterima yang berjumlah 3 orang akan menjadi karyawan salon tetap. Hasil dari wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa strategi dalam proses pemilihan karyawan melihat keahlian. Di salon ada hairstylist atau capster. Melihat penampilan, mencakupi cara berpakaian dan berpenampilan, berperilaku dan kesopanan, serta cara bicara. Setelahnya kedisiplinan waktu dapat dilihat saat datang wawancara. Kejujuran dilihat dari sering berjalannya pekerjaan tetapi sudah ditekankan di awal. Poin setelahnya yaitu hal pendukung dalam melakukan pemilihan karyawan, yaitu pengalaman kerja. Tujuan bekerja di tempat ini selain mencari nafkah. Poin setelahnya yaitu kriteria karyawan yang dicari. Poin pertama yaitu karakter atau kepribadian yang bagus. Yang kedua yaitu keahliannya yang bagus. Poin setelahnya yaitu apakah ada pelatihan khusus bagi karyawan yang telah direkrut. Jawaban dari narasumber kami yaitu kita mencari karyawan yang sudah memiliki keahlian, tetapi jika ada sedikit kekurangan akan diberikan pelatihan. Poin terakhir yang kami tanyakan adalah apakah kinerja karyawan UMKM sudah sesuai harapan. Jawaban dari narasumber kami yaitu kinerjanya sudah, tetapi untuk kedisiplinan memang harus tetap diingatkan. Di saat pandemi, protokol kesehatan harus ketat karena usaha ini di bidang salon. Jasa yang kontak langsung dengan customer. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami dapatkan dari Salon Kecantikan Sekarwangi khusus wanita ini yang mengalami perawatan rambut, kulit, tubuh, dan sanggul, makeup. Salon yang dibuka pada tahun 2017 dengan pemilik yang berlatar belakang di bidang salon. Salon ini terletak di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Melihat dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, bahwa penerimaan karyawan di salon dilakukan dengan cara
memandang keahlian di bidang sendiri, contohnya seperti hairstyling atau capster, yang tugasnya adalah perawatan rambut, seperti cream bath, coloring, manicure, dan pedicure, yang juga ada teori rekrutmen. Pemilik juga melakukan tahapan rekrutmen melalui status WhatsApp yang cukup menjangkau target dari calon kandidat. Rekrutmen dan seleksi saling berkaitan agar rancangan usaha ke depannya dapat tercapai. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.